Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran Badar, belajar dari rumah. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN dan pertemuan terakhir sebelum kita masuk pada persiapan pada PTS di pekan depan. Anak solih dan solihah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan pemahaman, Allah berikan kemudahan untuk kita memahami apa yang ana sampaikan kepada anak solih dan solihah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Taib, anak solih dan solihah, Ustadz akan sedikit memflashback materi yang sudah disampaikan di pekan lalu untuk persiapan PTS kalian. Nah, backgroundnya sengaja Ustadz buat sekolah agar semakin rindu kita untuk bisa berjumpa, dan semoga Allah segera mengakhiri wabah ini. Anak solih dan solihah, pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang kisah apa itu tokoh dan amanat. Nah, memahami isi dalam kisah tentunya pasti akan kita jumpai ada tokohnya dan ada juga amanatnya. Apa sih itu tokoh? Masih ingat anak solih dan solihah apa itu tokoh? Nah, tokoh itu adalah orang yang diceritakan di dalam kisah tersebut. Nah, tokoh ini ada yang protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang baik dan antagonis adalah tokoh yang jahat. Kemudian di dalam kisah juga terdapat amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah kisah. Nah, di dalam kisah tentunya tidak lepas dari dua hal ini, tokoh dan amanat. Tokoh yang baik dan tokoh yang buruk. Kemudian amanatnya, pesan yang disampaikan dalam kisah tersebut. Nah, kemudian, ini kebalik nih, Afwan, harusnya slide-nya di awal. Kemudian selanjutnya ada kata tanya. Nah, dari kata tanya ini, tugas yang sudah anak solih dan solihah lakukan, masih ada beberapa yang mengerjakannya kurang tepat. Baik, anak solih dan solihah, perhatikan contohnya. Kata tanya itu ada apa, bagaimana, kapan, mengapa, di mana, berapa, siapa. Adik Simba, atau kalau kita singkat adik Simba. Apa, di mana, kemana, siapa, dan bagaimana. Adik Simba. Mengapa dan bagaimana. Baik, anak solih dan solihah, perhatikan kesalahannya di mana. Ada yang tahu? Kesalahan kalian kemarin yang mengerjakan kurang tepat, ada yang tahu? Nah, perhatikan anak solih contohnya. Kata tanya, kaidah, cara penulisannya itu diletakkan di awal kalimat, bukan di tengah dan juga di akhir, tapi di awal. Coba kalian lihat contoh yang apa. Apa bahan yang diperlukan untuk menanam kangkung? Apa bahan yang diperlukan untuk menanam kangkung? Kata apanya itu ada di awal kalimat. Begitu juga dengan bagaimana, kapan, mengapa, di mana, berapa, siapa. Bukan di tengah atau di akhir. Bukan yang diperlukan untuk menanam kangkung apa. Bukan seperti itu. Bukan cara menanam bunga matahari bagaimana. Bukan. Kaidah penulisan kata tanya dalam semua bahasa itu di awal. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya, kaidah penulisan kata tanya itu di awal kalimat, bukan di tengah atau di akhir. Nah, bisa dipahami anak solih dan solihah ya. Untuk penulisan kata tanya itu, kata tanyanya diletakkan di awal kalimat, bukan di tengah maupun di akhir. Kemudian wawancara. Nah, ini juga sudah kalian lakukan. Ini masih masuk pembahasan di subtema 4 tentang wawancara. Nah, pekan lalu kalian sudah mendapat tugas menjadi seorang wartawan. Masya Allah. Semoga kalau ada yang bercita-cita menjadi wartawan, Allah mudahkan kalian untuk meraihnya. Nah, anak solih dan solihah, perhatikan dalam tugas seorang wartawan atau wawancara.
Nah, dalam hal ini wawancara atau sebuah kegiatan bertanya jawab antara si pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau orang narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang memberi informasi. Dalam hal ini, sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak boleh memberikan informasi palsu, informasi hoax, atau kita sebagai wawancara kita memutarbalikkan informasi tersebut. Ini sangat tidak boleh. Kalian ketika membuat sebuah informasi yang berbohong akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti kelak. Nah, makanya sebagai seorang muslim yang baik, kita harus memberikan informasi yang valid, informasi yang jujur, informasi yang benar, sesuai dengan apa yang narasumbernya sampaikan. Nah, kalian kemarin pekan lalu sudah menjadi seorang wartawan Abu Dzar TV, Abu Dzar Harian. Nah, itu adalah simulasi kalian sebagai seorang wartawan dalam tugas wawancara, yaitu kegiatan bertanya jawab antara si pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau narasumber. Nah, narasumber ini adalah orang yang memberikan informasi. Kemarin juga ada yang narasumbernya, ada yang abinya sendiri, uminya sendiri, petugas keamanan atau satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain. Narasumbernya banyak, disesuaikan dengan topik tugas kalian pekan lalu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan kewarganegaraan, PPKN. Nah, ini juga sudah kita pelajari di pekan lalu yang sudah dibahas sama Ustadz Tarnoto tentang peran dan tugas individu. Ada ayah, ibu, dan anak. Masya Allah. Siapa yang masih ingat anak solih dan solihat dengan peran dan tugas ayah, ibu, dan anak? Baik, Ustadz akan bahas satu persatu. Ustadz akan flashback materinya sedikit tentang peran tugas ayah dan ibu dan anak. Nah, ayah, Masya Allah, perhatikan anak solih dan solihah. Ayah itu tugas dan perannya sebagai kepala keluarga. Dia sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. Siapa saja yang dipimpin oleh ayah? Ada ibu dan anak tentunya. Kemudian ayah juga mencari nafkah. Ayah juga melindungi anggota keluarga. Melindungi dari apa? Dari segala macam bahaya. Nah, ayahlah yang melindungi ibu kita maupun kita sendiri. Kemudian ayah juga bertugas mendidik dan menyayangi anaknya. Nah, Masya Allah, anak solih dan solihah, perhatikan. Tugas ayah gak sedikit. Ayah memimpin kepala keluarga di dunia, dan ayah pula yang akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin di dunia ini nanti di akhirat di hadapan Allah. Nah, Masya Allah, anak solih, betapa berat beban seorang ayah. Ia memimpin keluarganya, ia mencari nafkah, ia juga yang melindungi kita dari macam bahaya, dan ayah juga yang mendidik dan menyayangi kita. Maka dari itu anak solih dan solihah, ketika kita sudah menyadari betapa besar peran seorang ayah, maka kita harus menjadi anak yang solih dan solihah. Agar apa? Agar meringankan ayah ketika nanti diadili di hadapan Allah. Nah, anak solih dan solihah, beban ayah sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya ada peran dan tugas seorang ibu. Masya Allah, ini tidak kalah luar biasanya dari seorang ayah. Perhatikan anak solih dan solihah, ibu, peran dan tugasnya juga sangat luar biasa. Ia harus mengurus rumah tangganya. Ia juga merawat dan mengasuh kita sebagai anak. Ia juga mendidik dan menyayangi kita sebagai anak. Terlebih di saat pandemi seperti ini. Di saat kami, Ustadz wal Ustazah, tidak bisa mendampingi kalian dalam mendidik di sekolah, maka peran ini lebih diambil oleh ibu kalian atau mungkin abi kalian. Nah, kemudian juga ibu mengandung selama 9 bulan. Masya Allah, anak solih dan solihah, perhatikan. Mungkin ibu jauh luar biasa pengorbanannya dibanding ayah. Kenapa? Anak solih dan solihah, perhatikan. Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Dia tidur sangat sulit.
kelentang nggak bisa, miring ke kanan ke kiri nggak bisa. Karena apa? Ada kita di dalam perut ibu kita. Bagaimana ibu kita bisa tidur nyaman, bisa tidur nyenyak? Tidak akan bisa karena ada kita di dalam perut ibu kita. Ibu kita lagi tidur pulas, tahu-tahu kita nendang-nendang di dalam perut. Duk duk duk. Ibu kita bakal tidur pulas? Tidak. Pasti ibu kita akan terganggu. Setelah itu, ibu harus melahirkan kita. Melahirkan dengan apa? Dengan penuh perjuangan. Masya Allah, anak solih dan solihah, perhatikan. Ibu melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Ia harus apa? Mempertaruhkan nyawanya. Ia harus mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Bahkan ada seorang ibu yang melahirkan anaknya selamat, tapi ibunya meninggal dunia. Demi apa? Demi melahirkan kita ke dunia ini. Insyaallah anak salih dan salihah, bersyukurlah untuk kalian yang masih memiliki seorang ibu dan ayah, yang masih memiliki keluarga yang lengkap, untuk senantiasa menjadi anak yang solih dan solihah, untuk senantiasa berbakti kepada ibu dan ayah kalian, tidak melawan, tidak berkata tidak melawan ketika diperintahkan oleh ayah dan ibu kalian. Diperintahkan, anak solih dan solihah, tolong ambilkan ibu garam, terus kalian menolak. Na'udzubillah. Jangan sampai anak solih dan solihah, ketika kalian diperintahkan oleh ayah dan ibu kalian, ingat, perintah dalam hal bukan di luar ketaatan kepada Allah, bukan diperintahkan untuk berbuat syirik. Nah, itu baru kalian boleh menolaknya. Tapi selama kalian diperintahkan masih di dalam hal yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang Allah murkai, maka kalian harus patuh dan tunduk. Kalian harus taat. Tidak boleh berkata tidak boleh melawan ibu dan ayah kalian. Nah, selanjutnya ini adalah peran kalian sebagai seorang anak. Anak solih dan solihah, ketika kita sudah mengetahui peran seorang ayah yang begitu luar biasa, ayah harus bekerja mencari nafkah dengan susah payah, terlebih di saat pandemi seperti ini, yang mencari, Masya Allah, mencari rezeki yang mungkin lebih ekstra lagi, karena pekerjaan pun juga akan lebih sulit lagi. Nah, makanya dari itu anak solih dan solihah, kita harus belajar dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati dan berbakti kepada orang tua, membantu orang tua kita. Ini adalah tugas kita sebagai seorang anak, bukan menjadi anak yang durhaka. Nah, anak solih dan solihah, perhatikan, kalian lebih banyak waktu kalian di rumah, berarti lebih banyak pula kalian bertemu dengan ibu atau ayah kalian, atau keduanya. Bukan menjadi, di saat waktu yang banyak ini, bukan menjadikan kalian menjadi anak yang durhaka. Sebab apa anak solih dan solihah? Perhatikan, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada kedua orang tuamu dan menolak kewajibannya, dan minta yang bukan haknya, dan membunuh anak-anak yang hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Nah, hadis riwayat Bukhari. Anak solih dan solihah, bahwa kita tidak diperintahkan untuk menjadi anak yang durhaka, tapi kita diperintahkan untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh terhadap kedua orang tua kita. Taib, anak solih dan solihah, selanjutnya masuk kepada materi profesi. Nah, ini adalah materi pada hari ini. Yang sebelumnya yang Ustadz sampaikan itu sedikit Ustadz mengulas materi pekan lalu. Anak solih dan solihah, apa itu profesi? Profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan, khususnya untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan suatu tugas khusus. Nah, sesuai dengan pembahasan pada tema 2 yang berhubungan dengan hewan, maka Ustadz akan membahas profesi yang berkaitan dengan hewan. Apa saja anak solih dan solihah? Ayo, siapa yang tahu profesi yang berkaitan dengan hewan? Mumtaz. Yang jawabannya dokter hewan, Ustadz kasih 5 bintang. Baik. Yang pertama adalah ada dokter hewan.
Dokter hewan tugasnya mengobati dan merawat hewan yang sakit. Dokter hewan juga dibutuhkan di lembaga penelitian, konservasi, atau karantina hewan. Nah, ini adalah tugas seorang dokter hewan. Ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan, anak soleh dan solihah? Insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kalian menggapai cita-cita kalian menjadi dokter hewan. Nah, anak soleh dan solihah, selanjutnya ada apa lagi? Ada petugas pengawas hewan. Nah, beliau bertugas mengurus dan mengawasi hewan-hewan yang ada di kebun binatang atau konservasi alam. Nah, ini sepertinya di taman safari nih. Tugasnya mengawasi dan mengurus hewan-hewan di kebun binatang atau konservasi alam. Ini adalah tugas seorang petugas pengawas hewan. Selanjutnya ada nelayan. Nelayan tugasnya mencari ikan di laut menggunakan perahu dan jaring. Nah, kalau tidak ada nelayan, mungkin kita akan sulit untuk memakan ikan, untuk bisa mengkonsumsi menikmati ikan-ikan laut. Dan Indonesia juga terkenal, Indonesia dijuluki juga sebagai negara kepulauan, negara ribuan pulau. Nah, makanya anak soleh dan solihah, kita juga patut bersyukur berada di negara kita tercinta Indonesia, karena memiliki ikan yang begitu banyak, ikan yang begitu melimpah, berbagai macam jenis ikan yang ada di negara kita. Selanjutnya ada jagawana. Nah, Masya Allah, mungkin banyak yang baru tahu jagawana. Apa itu jagawana? Nah, jagawana itu adalah seorang yang bertugas menjaga area laut atau hutan untuk mencegah penangkapan ikan secara liar atau illegal fishing dan perburuan hewan yang dilindungi. Nah, ini adalah tugas seorang jagawana, atau yang Ustadz pahami itu adalah seorang ranger. Biasanya ada di gunung. Karena memang Ustadz juga dulu sangat menyukai mendaki gunung. Nah, ini adalah tugas seorang jagawana. Kemudian ada ahli zoologi. Ahli zoologi ini adalah ahli pengamatan pada hewan. Ahli zoologi tugasnya mengamati bagaimana karakteristik fisik hewan, perilaku hewan, serta menyelidiki dampak manusia terhadap satwa liar dan habitat alaminya. Nah, ini adalah tugas ahli zoologi. Biasanya kalau kalian yang sering melihat National Geographic atau tentang hewan-hewan, nah biasa ada ahli zoologi. Mereka yang mengamati karakteristik hewan. Itu adalah ahli zoologi. Tapi apa saja anak solih tadi? Anak solih dan solihah, profesi yang berkaitan dengan hewan. Nah, ada ahli zoologi, ada jagawana, ada nelayan, ada petugas pengawas hewan, dan ada dokter hewan. Nah, itu adalah tugas-tugas atau profesi yang berkaitan dengan hewan. Dokter hewan, petugas pengawas hewan, nelayan, jagawana, dan ahli zoologi. Taib, anak solih dan solihah, itu saja materi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa memberikan sedikit pemahaman kepada anak solih dan solihah, dan kekurangan yang Ustadz sampaikan, Ustadz mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.